Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Izin memaparkan artikel ilmiah kami yang berjudul Strategi Mengoptimalkan Bonus Demografi di Wilayah DKI Jakarta. Bonus demografi yaitu di mana jumlah penduduk usia produktif lebih tinggi atau lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk usia yang tidak produktif. Badan Pusat Statistik atau BPS sudah memprediksi bahwa Indonesia pada tahun 2030 sampai 2040 akan mengalami bonus demografi. Pada tahun tersebut, diprediksikan bahwa usia produktif akan mencapai 64% dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan sebesar 297 juta jiwa. Data Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2020, persentase penduduk usia produktif 15-64 tahun Provinsi DKI Jakarta terus meningkat sejak tahun 2000. Pada tahun 2000, proporsi penduduk usia produktif adalah sebesar 74% dari total populasi, menurun menjadi 73,03% di tahun 2010. Pada tahun 2010, populasi penduduk usia produktif ini menurun kembali menjadi 71,98%. Meskipun terjadi peningkatan persentase penduduk non-produktif pada tahun 2020, tetapi terlihat bahwa di DKI Jakarta masih berada dalam masa bonus demografi karena sebesar 71,98% penduduknya masih berada di usia produktif. Latar belakang masalahnya adalah di balik bonus demografi yang terjadi di wilayah ibu kota ini, kita semua harus dihadapi dengan berbagai tantangan. Salah satu tantangan tersebut yaitu tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga hal ini menyebabkan industri mengalami kesulitan dalam memperoleh tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing. Selain itu, masih banyak siswa yang putus sekolah. Hal ini menyebabkan anak tidak bisa mengembangkan diri, karena tidak ada yang bisa dijadikan tempat untuk ia mengembangkan diri. Berdasarkan statistik data Kemendikbud bahwa masih banyaknya siswa jenjang SMP hingga SMA di wilayah DKI Jakarta yang putus sekolah sejak tahun ajaran 2017 hingga 2020. Pada tahun ajaran 2017-2018 sebanyak 5.697 siswa putus sekolah. Lalu pada tahun ajaran 2018 hingga 2019 mengalami kenaikan menjadi 6.508 siswa yang putus sekolah. Yang kemudian pada tahun ajaran 2019-2020 mengalami penurunan menjadi 1.432 siswa yang putus sekolah. Nah, jumlah siswa putus sekolah tersebut dapat dikatakan cukup tinggi, terlebih lagi DKI Jakarta merupakan ibu kota dari negara Indonesia. Proses perencanaan pendidikan sebagai strategi mengoptimalkan bonus demografi. Agar dapat memetik hasil maksimal dari bonus demografi, ketersediaan sumber daya manusia usia produktif yang melimpah harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dari sisi pendidikan dan keterampilan. Untuk pendidikan, strateginya adalah melalui peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan. Misalnya, mengembangkan pendidikan kejuruan atau vokasi untuk memperkuat kemampuan inovasi dan meningkatkan kreativitas. Yang kedua, tenaga terampil di Indonesia berasal dari pendidikan formal, yakni melalui pendidikan vokasi, sekolah menengah kejuruan atau politeknik, dan pendidikan non-formal yaitu melalui balai latihan kerja BLK dan layanan khusus dan pelatihan. Proses perencanaan pendidikan sebagai strategi mengoptimalkan bonus demografi ada 5. Yang pertama, penyusunan rencana. Yang kedua, penyusunan program rencana. Yang ketiga, pelaksanaan rencana. Yang keempat, melakukan pengawasan atas pelaksanaan rencana. Yang kelima, dalam proses perencanaan perlu dilakukan pula evaluasi. Menghadapi persoalan bonus demografi dapat dilakukan dengan beberapa strategi. Strategi bonus demografi sendiri merupakan cara akurat untuk mengetahui berapa banyak jumlah penduduk di DKI Jakarta jika dibagi berdasarkan usia, jenis kelamin, dan lainnya.
Hasil pendataan tersebut nantinya akan mempermudah pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan terkait dengan pendataan kependudukan. Salah satunya adalah membuat diagram piramida penduduk. Adapun beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan bonus demografi, terutama di wilayah DKI Jakarta. Menurut Muhajir, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, strategi tersebut yang pertama, meningkatkan kualitas penduduk melalui intervensi kesehatan dan pendidikan. Intervensi kesehatan dilakukan sejak anak masih berada dalam kandungan ibu. Dalam hal ini, pemerintah menjalankan program intervensi gizi pada ibu hamil dan 1000 hari pertama kehidupan anak balita. Yang kedua, melakukan evaluasi dan perencanaan kembali sektor pendidikan. Dalam hal ini, pemerintah sudah membuat kebijakan wajib belajar 12 tahun dalam rangka pemerataan pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah. Melihat angka putus sekolah yang terjadi beberapa tahun belakang di DKI Jakarta sudah seharusnya menjadi bentuk evaluasi dari proses pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan perencanaan pendidikan kembali dengan melakukan beberapa peninjauan terkait penyebab dari masih banyaknya angka putus sekolah di wilayah DKI Jakarta. Yang ketiga, mengenalkan konsep pengajaran lintas disiplin di sekolah. Saat ini perkembangan zaman sudah semakin maju, tidak terkecuali dalam hal teknologi. Dalam hal ini, sekolah-sekolah dan instansi pendidikan dapat mengintegrasikan keterampilan teknologi ke dalam mata pelajaran yang diajarkan. Program ini dapat membantu sebagai strategi bonus demografi dalam rangka mencakup peningkatan lulusan sekolah, menengah atas, dan sekolah yang sederajat untuk menempuh pendidikan perguruan tinggi berbasis vokasi untuk membentuk tenaga siap kerja. Yang keempat, memberikan perlindungan sosial, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan untuk mewujudkan kesejahteraan warga lanjut usia. Peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia harus dilaksanakan secara terkoordinasi antara pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan lanjut usia agar lanjut usia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta memberikan bantuan untuk masyarakat yang sudah lanjut usia. Contohnya, memberi bantuan sosial dengan cara pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar lanjut usia potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. Kesimpulan, dengan menerapkan beberapa strategi untuk mengoptimalkan bonus demografi di DKI Jakarta tersebut, bonus demografi diharapkan dapat menjadi pilar peningkatan produktivitas suatu negara dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya manusia yang produktif.